Halo geng, thank you banget udah mampir lagi ke channel ini. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya film Rurouni Kenshin The Beginning ini telah rilis juga. Yuk, tanpa lama-lama, kita rangkum alur cerita film ini. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari dengan ketakutan sedang memegang pundak. Kemudian dia datang ke markas mereka. Mereka adalah bagian kelompok dari Keshogunan. Mereka bagian kelompok dari keluarga Tsushima, pendukung Shogun. Saat pria itu tiba, dia disuruh melihat pria yang mereka tahan. Karena sebelumnya, pria tersebut pernah diserang oleh pria misterius. Namun tak disangka, pria tersebut adalah Battosai sang pembantai. Kenshin ternyata sengaja menyerahkan diri agar bisa membantai mereka di markasnya sendiri. Dan pembantaian pun terjadi. Saat pembantaian oleh Battosai selesai, kemudian Saito datang bersama 3 anak buahnya untuk menyelidiki kasus pembantaian ini. Kemudian Okita Sauchi ini berkata bahwa pembantaian ini terjadi pasti oleh Battosai, bahwa Battosai adalah pembunuh yang berdarah dingin dan seperti mesin. Kemudian scene pun pindah. Menurut saya teman-teman pasti sudah tahu dengan scene yang ini. Iya, karena hampir seluruh film Kenshin memperlihatkan scene ini. Di scene ini kita diperlihatkan Battosai sang pembantai menyerang kelompok yang diduga adalah pendukung Keshogunan. Salah satu pemuda di kelompok ini, dia bernama Akira Kyokato. Dia yang akan memberikan bekas luka ke Battosai yang menjadi ciri khas Battosai di setiap filmnya. Pada saat bertarung, Akira Kyokato tidak mau menyerah begitu saja. Pada saat dia sekarat, dia berkata bahwa dia tidak boleh mati sekarang, karena ada orang yang sedang dia kasihi. Namun Kenshin tidak bisa mengampuninya dan sudah terbawa emosi. Lalu dia langsung menghabisinya karena dia telah membalikan bekas luka di pipinya. Scene berpindah, di mana diperlihatkan ketua klan Battosai, yaitu Kogoro Matsura bersama pengawalnya. Lalu Kenshin pun muncul, dan di sini Kenshin disuruh berhati-hati kepada kelompok serigala Mibu, yaitu polisi Shinsengumi yang dipimpin oleh Kaito. Dia berkata bahwa Kenshin akan menjadi sasaran empuk mereka karena Kenshin telah membantai seluruh anak buah Shogun. Meskipun begitu, Katsura tetap mengingatkan semua ini demi era baru. Katsura juga berkata bahwa tindakan mereka ini demi kedamaian dan juga membahagiakan para wanita dari kebebasan kesengsaraan. Scene berpindah ke setahun sebelumnya. Di scene ini diperlihatkan mereka sedang mencari dan untuk merekrut para prajurit untuk menggulingkan Keshogunan. Dan di scene inilah kita akan diperlihatkan Himura Kenshin awal mula menjadi seorang pembantai. Dia menjadi alat khusus di bawah komando Hatsura. Dia juga ditanya kenapa ingin sempat bergabung. Kenshin pun menjawab demi untuk menggulingkan Shogun. Pada saat itu juga ada seorang pria yang arogan ingin menguji kehebatan Kenshin. Kenshin pun tidak lama langsung menebas pria tersebut dengan cepat dan mengenai bajunya. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Di scene ini nampak si Battosai sedang asik ngopi. Pada saat ngopi, tiba-tiba saja muncul seorang gadis. Ya, dialah Tomoe, gadis misterius yang nantinya akan mendampingi Battosai di seluruh filmnya. Pada saat Tomoe memesan sake dingin, tiba-tiba ada 2 prajurit yang mengganggu Tomoe. Karena suasana semakin resah, akhirnya Kenshin mengusir mereka dengan gaya dan sikap yang cekatan. Dan Kenshin pun berhasil mengusir mereka. Namun, saat Kenshin akan kembali ke penginapan, dia langsung dihalau kedua prajurit tadi. Ya mungkin mereka merasa direndahkan oleh Kenshin. Saat mereka akan menyerang Kenshin, mereka malah diserang oleh penjahat yang akan membunuh Kenshin. Lalu pertempuran pun dimulai, tapi Kenshin dengan cepat mengalahkan penjahat tersebut.
Di akhir pertarungan, Kenshin terkejut. Ternyata Tomoe melihat pertarungan mereka. Tiba-tiba ia pingsan, lalu Tomoe pun dibawa ke penginapannya. Di keesokan harinya, Kenshin terkejut melihat gadis mondar-mandir membawa peralatan dapur di penginapannya. Ternyata Tomoe sudah bekerja di tempat penginapan tersebut. Kenshin pun langsung terheran-heran. Lalu dia langsung mengajak Tomoe untuk ngobrol. Lalu Kenshin pun menyuruh Tomoe untuk meninggalkan tempat penginapan dan kembali ke keluarganya. Namun, Tomoe mengatakan dia sudah tidak memiliki keluarga dan malah menyinggung Kenshin telah membunuh prajurit semalam. Lalu Kenshin pun menjelaskan bahwa dia membunuh demi era kedamaian dan tidak sembarangan membunuh orang. Pada malam hari, Kenshin pun bercerita dia diserang pria misterius dan dia mengenal dia sebagai Battosai. Katsura mengatakan mungkin ada pengkhianat di kelompok mereka. Setelah beres membantai, Kenshin pun langsung membersihkan tangannya dan kembali ke penginapan. Lalu Tomoe pun datang menghampirinya. Tomoe pun berkata bahwa dia tidak bisa tidur saat Kenshin keluar. Dia juga bertanya, apakah Kenshin akan terus membunuh? Dan pada saat itu juga Tomoe langsung meninggalkan Kenshin. Setelah itu, Katsura datang menemui Tomoe dan dia menjelaskan tujuannya menggulingkan Shogun dan menjelaskan kenapa Kenshin menjadi mesin pembunuh. Pada akhir diskusi, Katsura berkata kepada Tomoe untuk tidak menjadi penghalang mereka dan jangan lakukan apapun untuk menumpulkan pedang Kenshin. Pada keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin jalan-jalan dan dia menghasut Kenshin untuk berhenti membunuh. Namun Kenshin berkata, demi perubahan zaman, Kenshin harus menggunakan pedangnya. Oke, scene berpindah ke pusat markas Shinsengumi. Anak buah Saito berhasil menangkap anak buah Katsura. Dan mereka mengetahui rencana Katsura. Dan mereka pun berencana untuk menyerang dan menangkap semua anggota Katsura. Dan rencana mereka pun terlaksana. Pada malam hari, mereka langsung menyerbu tempat penginapan anak buah Katsura. Kenshin yang mengetahui hal itu dengan cepat langsung melesat ke tempat penginapan itu. Namun, di tengah perjalanan langsung dihalau oleh Otika Sauji. Pertarungan pedang pun terjadi di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan mereka, Saito kemudian datang. Pada saat mereka akan bertarung, tiba-tiba anak buah Katsura langsung menghampiri dan mengajak Kenshin untuk pergi, tapi Kenshin sempat tidak mau mendengar. Namun karena itu perintah Katsura, akhirnya Kenshin pergi juga. Lalu scene berpindah pada siang hari. Di sini kita diperlihatkan anak buah Katsura dan Kenshin sedang makan siang. Mereka pun semakin panik karena prajurit Shogun semakin berkeliaran. Anak buah mereka mengatakan bahwa salah satu patriot mereka telah dihancurkan. Mereka pun dicap sebagai pemberontak dan melawan kaisar semenjak prajurit Shogun membakar kota. Kemudian datang salah satu anak buah Katsura. Dia berkata mereka harus segera mundur karena anak buah Saito bisa menyerang kapan saja. Pada malam hari, saat Kenshin tidur, Tomoe bermaksud menyelimutinya. Namun Kenshin yang terkejut hampir saja menebas leher Tomoe. Pada scene ini pula kita diperlihatkan Kenshin sudah mulai frustasi. Namun Tomoe menguatkan Kenshin dengan berkata dia akan tetap bersama Kenshin dengan alasan meredam kemarahan Kenshin. Namun saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba mereka langsung disergap oleh Shinsengumi. Untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Di siang hari, mereka berjumpa dengan Katsura. Di scene ini, Katsura berkata dia harus bersembunyi. Dia juga berkata harus menunggu kesempatan, karena untuk saat ini bukan kesempatan untuk beraksi. Battosai pun berkata dia harus bagaimana, namun Katsura menyarankan untuk menghindar dulu. Dia menyarankan Kenshin untuk pergi keluar kota Kyoto. Katsura juga memohon kepada Tomoe untuk menemani Kenshin dan berpura-pura menjadi istrinya Kenshin. Tomoe pun ikut Kenshin setelah Kenshin mengajaknya. Dan mereka pun pergi ke desa tersebut. Kenshin dan Tomoe menjalani hidup damai bersama.
Saat Kenshin sedang bercocok tanam, temannya datang mengunjunginya. Temannya berkata bahwa situasi saat ini sudah makin memanas. Bahkan Katsura pemimpin mereka mendapatkan julukan Kogoro kabur. Temannya pergi lalu meninggalkan beberapa uang untuk Kenshin. Namun di tengah perjalanan teman Kenshin berbelok arah dan ternyata berjumpa dengan pasukan bayangan utusan Shogun. Dan ternyata mata-mata yang mereka cari selama ini adalah teman Kenshin sendiri. Saat mereka berdiskusi untuk membunuh Kenshin, ketua mereka mengutus Enishi untuk mendatangi ke tempat Tomoe dan Kenshin. Saudara laki-laki Tomu, Enishi, kemudian datang ke rumah mereka dan diam-diam mengungkapkan kepada saudara Tomoe, berkata bahwa agen mata-mata kesogunan ada di sekitar mereka. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Mungkin karena Tomoe mulai jatuh hati kepada Kenshin, misi untuk balas dendam dia batalkan. Malah dia mengirim Enishi untuk segera pergi. Saat di dalam, Tomoe berkata kepada Kenshin bahwa pria yang disayanginya telah dibunuh oleh Kenshin. Tomoe pun merasa terpukul. Akhirnya Kenshin pun berusaha membujuknya. Dan pada momen inilah Kenshin dan Tomoe mulai mengungkapkan perasaan. Tomoe dan Kenshin saling jatuh cinta dan Kenshin pun berjanji kebahagiaan Tomoe yang hilang akan digantikan olehnya. Keesokan harinya, Tomoe pergi meninggalkan rumah mereka. Namun Kenshin saat itu sedang tidur. Saat Kenshin bangun, temannya datang dan mengatakan bahwa sebenarnya Tomoe adalah seorang mata-mata. Dia juga mengungkapkan kepada Kenshin siapa tunangan Tomoe. Kenshin bagaimanapun tidak menyadari bahwa temannya ini adalah mata-mata sejati dari kelompok kesogunan. Shin pun berpindah bahwa pria tersebut mengatakan kepada Tomoe harus menghabisi Kenshin. Namun, Tomoe mencoba untuk membela Kenshin. Tapi pria tersebut tidak memperdulikannya. Ternyata pria tersebut selama ini memanfaatkan Tomoe. Mereka yakin bahwa Kenshin akan jatuh cinta kepada Tomoe. Kenshin menjadi frustasi dan mulai menyusul Tomoe ke kuil tempat persembunyian agen tersebut. Saat di perjalanan dan merasakan kegalauan, Kenshin pun langsung dihadang oleh salah satu anggota agen tersebut. Namun, Kenshin berhasil membunuh anggota-anggota tersebut. Tapi Kenshin pun mendapatkan luka yang cukup parah. Bahkan dia sempat susah untuk melihat. Dengan keadaan inilah akan dimanfaatkan oleh ketua salah satu utusan kesogunan. Kenshin pun sampai ke tempat Tomoe dan langsung bertarung dengan ketua kelompok tersebut. Saat Kenshin tak berdaya, ternyata Tomoe kasihan dan bertindak. Saat Tomoe ingin membela pertarungan tersebut, namun Tomoe terkena tebasan pedang Kenshin. Pada saat kejadian ini, mungkin menurut saya Kenshin berniat untuk menebas lawan tapi tidak sengaja mengenai Tomoe. Saat detik-detik menghembuskan nafas terakhirnya, Tomoe memberikan luka kedua di pipi Kenshin sehingga membentuk huruf X. Shin pun berpindah. Katsura mengatakan kepada Kenshin bahwa dia telah menemukan pembunuh baru untuk menggantikan Kenshin. Dan dia juga telah mengatakan sudah membunuh mata-mata, yaitu temannya Kenshin sendiri. Pada scene ini pula, Katsura memohon kepada Kenshin untuk ikut berperang melawan kesogunan. Kenshin pun menurutinya karena Kenshin telah bersumpah akan terus bertarung sampai era baru.
Namun dia berjanji tidak ingin lagi membunuh karena dia sudah berjanji terhadap kekasihnya, yaitu Tamoy. Scene pun berpindah, diperlihatkan pertempuran di Toba Fushimi. Kita juga diperlihatkan Kenshin bertarung dan mulai membunuh. Mereka berhasil menang dan era baru pun tiba. Pada saat Kaito datang mengatakan belum berakhir, Kenshin malah menusukkan pedangnya ke tanah dan berjalan dengan cara bertatih-tatih. Itu membuktikan bahwa dia telah berjanji tidak akan membunuh lagi setelah era baru datang. Dan akhirnya Batosai pun pergi dan menghilang. Nah, begitulah kira-kira gengs alur cerita filmnya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share, oke? Thank you.